Pemirsa, sempat dibuka di zona hijau, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia menutup perdagangan sesi 1 terkoreksi 1,25% di level 6.100. Hanya ada sektor properti yang menguat. Dan informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Konita Rahman, dan juru kamera Suari Tiasa yang akan melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Konita, kita ketahui bersama MSCI besok akan mengumumkan terkait dengan keputusannya. Bagaimana pergerakan dan juga arah dari indeks harga saham gabungan? Ya, selamat sore Jessica dan juga Febrian. Memang betul sekali bahwa pada pagi tadi IHSG sempat dibuka di zona hijau, namun sesaat setelahnya IHSG cenderung mengarah ke zona merah dan akhirnya pada penutupan sesi 1 ditutup melemah 1,25% ke level 6.100. Sementara untuk IHSG ini tertekan oleh saham-saham besar seperti saham Barito, lalu TPIA, BMRI, dan BBCA. Untuk sektor yang mengalami pelemahan terdalam adalah sektor kesehatan dan sektor industrial. Lalu bagaimana pada perdagangan sesi 2 saat ini, kita akan melihat bersama di papan pergerakan yang berada di belakang saya. Terlihat bahwa di pukul 15:08 waktu Indonesia bagian Barat terlihat bahwa IHSG berada di zona merah dengan melemah 0,75% ke level 6.128 atau setara dengan 46 basis poin. Sementara untuk nilai transaksi sendiri ini sudah mencatatkan 10,1 triliun rupiah dengan volume perdagangan yakni 17,8 miliar lembar saham yang sudah diperdagangkan. Sementara untuk saat ini hampir keseluruhan sektor ini berada di zona merah, yang berada di zona hijau berada di sektor energi yang menguat 1,37%, sementara untuk sektor teknologi menguat 0,33%. Untuk pelemahan terdalam ini berada di sektor kesehatan yang melemah 2,4%, sementara untuk sektor industrial ini melemah 2%. Nah, kalau kami tadi sempat menghubungi dari analis komoditas Wahyu Laksono yang menyebut bahwa proyeksi IHSG sesi 2 yakni masih bergerak sideways. Untuk faktor yang mengalami tekanan pada hari ini, di mana kalau diperlihatkan bahwa pergerakan ini sejalan dengan mayoritas bursa regional Asia yang tertekan oleh sentimen makro global, termasuk sikap hawkish the Fed. Untuk proyeksi, pelaku pasar diperkirakan akan bersikap wait and see. IHSG diproyeksikan bergerak dalam rentang volatile range bound dengan potensi pengujian ke support psikologis 6.000 dengan kisaran 6.000 hingga 6.160. Potensi rebound ini masih sangat terbuka selama bertahan di atas level 6.000. Sementara untuk sentimen yang mempengaruhi pada hari ini memang betul bahwa dampak rebalansi FTSE Russell yang berlaku efektif pada 22 Juni 2026 ini dinilai sudah terantisipasi sepenuhnya oleh pasar, sehingga diperkirakan tidak akan memicu aksi jual bersih atau net sell asing yang masif karena dana kelolaan yang mengacu pada indeks tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan indeks large cap. Kalau berdasarkan pengumuman MSCI Annual Market Classification yang akan diumumkan pada 24 Juni 2026, yang mana ini merupakan katalis kunci bagi arah IHSG pada pekan ini. Untuk sentimen ini, meskipun MSCI menurunkan penilaian pada aspek information flow, untuk resiko penurunan kelas ke frontier market ini dinilai terbatas, sehingga berdampak pada kepastian status emerging market diharapkan dapat mendorong aliran modal asing kembali masuk. Jika status terkonfirmasi, valuasi IHSG yang saat ini berada di bawah rata-rata historis berpotensi menjadi daya tarik bagi investor global. Nah, untuk kami tadi juga mendapatkan informasi dari Dr. Huanski ini yang membaca laporan MSCI Accessibility Review terkait posisi Indonesia, di mana MSCI ini memakai 18 kriteria dan terlihat memang untuk posisi Indonesia ini masih dalam tergolong kondisi baik. Bila dibandingkan dengan beberapa negara, Indonesia saat ini memiliki 10 kriteria bernilai double plus, 6 kriteria single plus, dan 2 kriteria negatif. Ini hanya kalah dari Hong Kong yang memiliki 14 kriteria double plus, lalu Malaysia 12 kriteria double plus, dan kalau kita lihat memang ini lebih unggul dari negara-negara seperti India, Korea, Filipina, Taiwan, dan Thailand. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio Jessica dan juga Febrian.
Baik, Konita Rahman, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.